Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Sebelum belajar, mari kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim dan menyaksikan video berikut ini. Yang pertama kita lihat adalah difraksi pada celah tunggal. Pada saat sinar melewati celah tunggal akan menghasilkan pola gelap terang yang teramati pada layar. Lalu kita lihat bagaimana difraksi pada lubang kecil atau pinhole. Saat cahaya melewati pinhole akan terbentuk pola terang gelap yang mengelilingi pinhole tersebut. Selanjutnya adalah interferensi saat cahaya melewati celah ganda. Pada interferensi terjadi pola terang gelap yang dapat teramati pada layar. Baik, kita bahas dulu yang pertama, itu interferensi. Sebelumnya kita udah belajar ya di kelas, namun ini pemantapan sedikit lagi, bahwa interferensi itu adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya atau lebih, dengan syarat sumber cahaya harus koheren. Koheren itu harus frekuensi tetap, amplitudo tetap, dan beda fasenya juga tetap. Dimana persamaannya D sin theta sama dengan N lambda. Sin theta itu sama dengan P per L. Jadi, dP per L sama dengan N lambda. Nah, keterangannya bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya, kisi difraksi. Di mana kisi difraksi ini adalah cahaya melewati celah yang banyak. Nah, bisa diartikan penghalang yang memiliki sejumlah celah dengan jarak yang sama. Ketika cahaya melewati kisi, pola terangnya lebih tajam dibandingkan interferensi dan difraksi, di mana persamaannya masih sama. D sin theta sama dengan N lambda, dP per L sama dengan N lambda. Nah, ada tambahannya. D sama dengan 1 per N, di mana N itu adalah banyak celah tiap meter. Sebelumnya, kita sudah pernah bahas bahwa terang gelap yang terbentuk pada layar tersebut berjarak setengah. Jadi, jangan sampai lupa bahwa untuk interferensi dan kisi difraksi untuk menentukan ordenya seperti ini. Jadi, antara terang ke gelap itu setengah. Oke, selanjutnya mengenai sifat cahaya yaitu difraksi atau pelenturan. Di mana pelenturan cahaya atau difraksi ini akan terjadi jika cahaya melewati celah tunggal yang sangat sempit. Untuk persamaannya masih sama dengan yang sebelumnya, D sin theta N lambda atau dP per L sama dengan N lambda, di mana sekarang D itu bukan jarak antar celah lagi, melainkan lebar celah. Berbeda dari interferensi dan juga kisi difraksi, untuk difraksi celah tunggal ini menentukan ordenya dari terang pusat ke gelap 1 itu ordenya sama dengan 1.
Kalau tadi kan setengah ya. Tapi kalau difraksi, ordinya 1. Nah, dari gelap 1 ke terang 1, ordinya setengah. Terang 1 ke gelap 2, ordinya setengah juga. Jadi gelap 2 ke terang 2, ordinya juga setengah. Yang berbeda hanya di antara terang pusat ke gelap 1, itu ordinya sama dengan 1. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita ke contoh soal nomor 1. Interferensi celah ganda memiliki jarak antar celah yaitu 0,5 mm, jarak sumber cahaya dengan layar 2 meter, panjang gelombang 650 nanometer, jarak pola terang keempat dan kedua adalah, kita buat diketahuinya dulu, lalu kita ubah satuannya menjadi satuan internasional, sehingga didapatkan keterangan seperti berikut. Terang keempat ke terang kedua berarti N-nya adalah 2. Ingat lagi ya diagramnya. Kita masukkan ke persamaan dP per L sama dengan N lambda. Dilihat hitungan matematisnya sehingga didapatkan hasilnya 5,2 mm. Contoh soal yang kedua. Seberkas sinar monokromatis jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri atas 5000 goresan setiap sentimeter, panjang gelombang 500 nanometer, berapa besar sudut deviasi orde kedua? Berarti yang diketahui di sini adalah nilai N, 5000 goresan per sentimeter. Itu diubah dulu jadi goresan per meter seperti yang dilihat dalam pembahasan soal, maka D sin theta sama dengan N lambda. D diubah jadi 1 per N sin theta sama dengan 2 kali 5, 10 min 7. Didapatkan hasil sin theta sama dengan 0,5. Sin berapa yang hasilnya setengah? Berarti sesuai option dapat tetanya 30 derajat. Contoh soal nomor 3. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 610 min 7 dijatuhkan tegak lurus pada kisi. Orde kedua membentuk sudut 37 derajat. Berapa jumlah garis per sentimeter kisi? Berarti yang ditanya adalah N besar ya. Oke, kita masukkan lagi D sin theta sama dengan N lambda, berarti 1 per N sin 37 sama dengan 2 kali 6, 10 min 7. Didapatkan nanti 1 per N-nya 20 kali 10 min 7. Sehingga kalau kita balik, N-nya akan sama dengan 500.000 garis per meter. Ubah jadi garis per sentimeter sehingga dapat 5.000 garis per sentimeter. Contoh soal yang keempat. Seberkas cahaya melewati celah sempit dan menghasilkan pola minimum orde kedua. Lebar celah 4 10 min 4 cm, sudut 30 derajat, berapa panjang gelombang cahaya tersebut? Ini celah sempit berarti difraksi. Ordenya kedua, udah ditulis langsung di soal. Jadi yang ditanya adalah lambda, D sin theta sama dengan N lambda, kita masukkan angka-angkanya, dapatlah 10 pangkat min 6 meter. Yang diminta di soal ini dalam Armstrong. Jadi 10 min 6 kali 10 pangkat 10 Armstrong jadinya 10 pangkat 4 Armstrong atau 10.000 Armstrong. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai sifat cahaya, yaitu interferensi, kisi difraksi, dan juga difraksi. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda semua semangat terus ya. Jangan lupa habis ini ada latihan soal untuk memperbanyak dan memperkaya soal supaya konsep-konsepnya bisa dipahami dengan baik dan benar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.